pergumulan yang kita hadapi. Tapi mari kita datang dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dan kita memuji Tuhan dengan pujian. Hati yang gembira adalah obat. Nama Tuhan luar biasa. Walaupun Bapak Ibu capek, tapi semangat untuk memuji Tuhan tetap menjadi bagian kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali akan disampaikan dengan hormat oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Hussein Sasdiman, SH, STH, SH, MH, dan juga ya, mari siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Ku berdiri atas firman. Cinta,
kami dibangun di atas firman-Mu, dan kami berdiri teguh kokoh di dalam firman. Karena itu Bapa, kami berdoa, kuduskan hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Engkau melihat dari tempat ketinggian-Mu setiap jemaat dan setiap rekan-rekan kami hamba Tuhan. Mereka dalam keadaan lelah tetapi rela memberi diri untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami berdoa supaya kehadiran semuanya tidak sia-sia. Karena itu kami memohon Tuhan sendiri yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat kagum dan bangga dengan kehadiran kita semua pada sore hari ini. Saya tahu tidak tidak sedikit yang capek karena 3 hari berturut-turut dalam mendadak rapat ya, dan juga mempersiapkan rapat khususnya panitia dan juga jemaat di sini itu capek luar biasa pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu membawa kita belajar dari Kitab Yehezkiel pada sore hari ini. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya ingin berbicara tentang bagaimana kehidupan baru oleh kekuatan Injil Kristus. Ini yang menjadi alasan mengapa kita harus di akhir zaman ini kita fokus pada pemberitaan Injil dan membangun pertumbuhan jemaat di atas dasar kekuatan Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27, ayat yang ke-30. Kita akan baca secara bergantian lagi. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca ayat 25, nanti Bapak Ibu Saudara secara serempak menyahut dengan ayat yang ke-26, dan demikian kita membacanya secara bersahut-sahutan sampai ayat 30, nanti kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 6, 1, 2, 3. Kamu akan memberikan air baru dan aku akan Rohku akan memberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah aku berikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku juga memperbanyak pohon-pohon dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan dari bangsa-bangsa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Ini adalah khotbah dari seorang hamba Tuhan yang sangat karismatik, sangat berkarisma pada masanya, yaitu bernama Yehezkiel. Yehezkiel mendapat pewahyuan, mendapat pengilhaman dari Tuhan. Dia berkhotbah kepada bangsa Israel yang sesungguhnya juga tergenapi untuk kita pada saat ini. Yang pertama adalah dia berbicara tentang pentahiran. Saya ingin membaca ulang ayat 25, dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saudara, apa yang dimaksud sebagai mentahirkan dan mengapa Alkitab menggunakan istilah ini? Ini adalah suatu istilah yang biasanya digunakan untuk kesembuhan orang dari sakit kusta. Nah, dalam kitab Keluaran dan juga kitab Imamat ada hukum tentang orang yang kena sakit kusta, yaitu dia harus dikucilkan dari pertemuan ibadah. Dia harus disingkirkan dari persekutuan. Karena dianggap bahwa orang yang kena kusta itu adalah khutuk.
Dan penyakit yang macam begitu itu adalah najis dan bisa menajiskan orang lain, termasuk pendarahan. Ada satu cerita, ada seorang ibu yang kena pendarahan selama 12 tahun, tidak sembuh-sembuh. Dia sudah berusaha untuk berobat, dia sudah menghabiskan hartanya, tetapi tidak kunjung sembuh. Ketika Yesus datang masuk ke sebuah kota itu, dan dia mendengar berita bahwa ada Yesus datang ke sana, tapi dia tidak berani datang secara terang-terangan karena dia tahu hukum agama Yahudi ini atau hukum Taurat ini yang menajiskan dia karena penyakit pendarahannya. Artinya kalau dia sampai ada di sana, orang di situ akan meneriaki dia dan mengatakan, "Enyah kamu orang najis." Kira-kira seperti itu. Tapi di dalam batinnya dia berkata, asal ku sentuh saja dia, asal ku jamah jubahnya, pastilah aku sembuh. Lalu dia diam-diam menerobos dari belakang dan dia menjamah jubah Yesus dan keluar kuasa yang menyembuhkan dia, dan seketika itu juga dia sembuh. Jadi persentuhannya dengan Yesus, dia yang najis dipulihkan, dia yang sakit, yang sudah menghabiskan daya upaya, dan ternyata perjumpaannya dengan Kristus mengubah segalanya. Nah, kembali kita ke cerita tentang mentahirkan. Tuhan menggunakan istilah mentahirkan, artinya bahwa setiap manusia di luar Kristus, tanpa Injil Kristus, kita seperti orang najis yang terkucilkan dari persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak bisa menghadap Tuhan di dalam doa, kita tidak dapat berseru kepada Tuhan, kita tidak layak menerima berkat dan pertolongan Tuhan karena kita ada dalam keadaan yang najis atau terkucilkan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan katakan, "Aku mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, yang akan memulihkan, yang akan memurnikan, yang akan mengembalikan kita untuk layak bersekutu dengan Tuhan." Di dalam persekutuan, layak berdoa, layak memanggil Allah sebagai Bapa kita, yaitu melalui pentahiran. Lalu sarana untuk mentahirkan itu dikatakan air jernih. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menggunakan kata air jernih itu? Ini mengingatkan kita pada satu peristiwa di kayu salib. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib itu, dia bersama dua penjahat disalibkan, satu di kiri, satu di kanannya. Lalu ketika menjelang maghrib, karena besoknya itu akan masuk ke hari Sabat dan tidak boleh ada mayat tergantung pada hari Sabat itu, maka orang-orang yang menyalibkan dia, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi itu dan pemuka agama, memerintahkan, mengusulkan kepada Pilatus supaya diperiksa kembali mayat-mayat itu. Kalau belum mati biasanya dipatahi kaki. Tapi ketika mereka datang ke sana, prajurit-prajurit Romawi itu, ternyata mereka melihat bahwa tubuh Yesus sudah terbujur kaku dan diyakini dia sudah meninggal. Maka oleh sebab itu, seperti dia menguji kembali apakah benar-benar sudah meninggal, maka dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-34 dikatakan, "Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air." Nah, jadi mengapa ada diceritakan tentang air dan darah dan air ini? Karena pada masa itu tidak ada dokter ahli forensik. Jadi untuk membuktikan bahwa seorang sungguh-sungguh sudah berhenti jantungnya, maka ketika ada luka yang menganga, keluar dari dalamnya itu adalah air bercampur darah. Kalau jantungnya masih hidup, masih berdenyut, atau nadinya masih berdenyut, maka yang keluar itu adalah darah tanpa air. Jadi tubuh manusia itu mengandung cairan, tidak tahu berapa persen, saya bukan ahli medis, tapi teman saya menjelaskan, karena saya pernah jadi relawan di Aceh untuk mengumpulkan mayat-mayat pada waktu itu, dan warna darah itu sudah seperti air sarden itu, kalau kita ada ikan kaling itu ya, sarden. Kenapa? Karena tercampur dengan air. Nah, itu membuktikan bahwa itu sungguh-sungguh sudah mati.
Jadi artinya secara saintis atau secara ilmu pengetahuan medis itu sudah membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah mati. Jadi ketika Alkitab mengatakan, aku mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu, ini berbicara tentang karya Kristus di atas kayu salib, di mana ketika Yesus menghembuskan napas terakhirnya, dia berkata, sudah selesai. Jadi segala yang dituntut oleh hukum Taurat kepada kita, untuk kita diselamatkan, untuk kita diberkati, untuk kita dipulihkan, tidak ada satupun yang dikecualikan dari seluruh tuntutan hukum Taurat itu sudah selesai oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Apakah kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kematian, kutuk kesusahan, kutuk kegagalan, kutuk penyakit, kutuk kehinaan, itu semua Tuhan sudah selesai. Nah, itu sebab kenapa Alkitab mengatakan, aku mencurahkan air jernih yang mentahirkan kamu. Artinya sejak kita menyambut karya Kristus di atas kayu salib, kita menyambutnya dalam kehidupan kita, dan segala beban dosa, segala akibat dosa, baik yang terjadi oleh karena nenek moyang kita, dan kita menanggung kutuknya, karena dikatakan bahwa menanggung kutuk itu sampai keturunan ketiga dan keempat. Selesai, bahkan sampai kepada diri kita, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dengan demikian, maka kita dikembalikan menjadi milik Allah. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dengan keadaan yang demikian itulah maka kita layak berseru kepada Tuhan. Dan Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bagaimana kita menjadi orang benar? Hanya karena mengalami karya Kristus di atas kayu salib. Kita ditahirkan, kita tidak lagi terkucil, kita tidak lagi najis di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana setelah kita percaya tetapi kita tidak juga sempurna? Yesus mengatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Jadi kehidupan Kristus yang maha sempurna itu, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, hidup kita yang hina, yang berdosa ini seperti ditukarkan dengan kehidupan Kristus. Jadi keberadaan Kristus yang maha sempurna, yang suci tanpa dosa itu, menjadi identitas pribadi kita. Sehingga Allah melihat Kristus di dalam diri kita, dan Tuhan tidak menuntut lagi apa yang dituntutnya dalam hukum Taurat itu kepada orang yang ada di dalam Kristus. Nah, lalu bagaimana proses pengudusan itu, proses penyempurnaan itu? Kita ada di dalam Kristus, kita harus terus tertanam di dalam Dia, menerima Dia dengan sempurna, maka perjalanan hidup kita ini itu adalah proses penyerupaan dengan Kristus. Proses menjadi serupa, menjadi segambar dengan Kristus. Jadi kekudusan atau kemurnian atau pentahiran itu terjadi satu kali sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tapi perjalanan untuk menyerupai Kristus itu adalah perjalanan seumur hidup. Dalam kita ada di dalam Kristus itu sendiri. Ada satu contoh dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai seterusnya itu sampai 32, itu satu cerita tentang anak bungsu. Itu cerita ilustrasi. Tuhan Yesus mengilustrasikan kasih Bapa itu dengan dia menjelaskan seolah-olah seperti seorang Bapa yang ada di muka bumi ini. Ada dua orang, ada Bapa memiliki dua orang anak sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu mengusulkan kepada ayahnya, dia mengatakan bahwa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini kan sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah hak waris. Sebetulnya dalam hukum waris tidak berlaku waris
waris kalau orang tuanya belum meninggal. Kalau dia minta bagian itu namanya hukum hibah, tetapi dia mengatakan yang menjadi hakku itu berarti waris. Dan ini sebenarnya tidak patut bagi seorang anak seolah-olah mendoakan ayahnya supaya cepat mati, kira-kira begitu. Nah, tetapi seorang ayah ini dia memiliki sikap hati yang mengerti anaknya sebagai pribadi, sehingga dia mau mendengarkan walaupun itu salah. Lalu karena dia mendengarkan, akhirnya dia mempercayakan dan dia bagi juga harta itu kepada anak. Setelah anak ini mendapat harta itu, kita mengatakan dia pergi berpoya-poya di perantauan, menghabiskan semua hartanya sampai dia jatuh miskin dan melanggar. Tapi di sana tumbuh kesadarannya, dia mengingat kembali, mengenang kembali di rumah Bapa, banyak orang upahan di rumah Bapa, tidak ada mengalami kesulitan seburuk yang dia alami. Lalu dia mulai berpikir dan dia mulai terpanggil untuk kembali ke rumah Bapa. Dalam perjalanan dia selalu membayangkan bahwa dirinya tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia berkata bahwa nanti waktu ketemu Bapa saya akan mengatakan saya tidak layak lagi disebut anak Bapa. Biarlah saya menjadi upahan di rumah Bapa. Kira-kira begitu. Tapi ternyata dari kejauhan bapaknya sudah melihat dia dan tergeraklah hati Bapa oleh belas kasihan. Lalu bapaknya yang datang mendekati, menyongsong anak itu dan merangkul dia, memeluk dia. Padahal dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa anak itu memelihara bekerja di peternakan babi. Padahal dalam hukum Taurat dijelaskan bahwa babi itu haram di dalam hukum Taurat. Yesus berbicara ini kepada orang yang memegang hukum Taurat, bukan berbicara kepada kita yang ada di Sumarorong ini. Kalau dia berbicara begitu kepada kita yang di Sumarorong ini, tidak masalah bagi kita mau ternak babi, mau ternak itik, mau ternak apa, itu tidak ada urusan. Tapi ketika dia menyebut babi kepada orang yang beragama Yahudi, jelas ini menunjukkan bahwa anak ini terpuruk dalam keterpurukan yang lebih dari keterpurukan biasa. Sampai hidupnya itu begitu najis. Tetapi ketika dia datang, Bapa tidak suruh dia mandi dulu. Bapa tidak suruh dia ganti pakaian dulu, tetapi Bapa langsung memeluk dia, langsung merangkul dia di saat dia najis sekalipun. Itulah keadaan orang percaya. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita ada dalam pelukan Bapa yang menyambut kita dengan sempurna dalam ketidaksempurnaan kita. Lalu di dalam pelukan Bapa, dia mengganti pakaian kita, dia memeteraikan kita dengan cincin, dan dia berpesta untuk kita merayakan pertobatan kita. Dan inilah modal dasar untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Bapa, karena penyambutan Bapa melalui karya Kristus di atas kayu salib. Jadi kita tidak berbicara kekudusan itu berarti kesempurnaan hari ini, tapi berbicara kekudusan itu adalah berbicara kesempurnaan penyambutan akan karya Kristus. Berbicara kesempurnaan, berbicara perbuatan baik, berbicara kemampuan kita untuk hidup kudus, itu adalah proses menjadi serupa dengan Kristus yang dikerjakan oleh Bapa melalui persekutuan kita dengan Dia dan melalui kehadiran Kristus di dalam pribadi kita. Ada begitu banyak orang yang terhakimi, bahkan dihakimi dari mimbar hanya karena kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan dalam dunia ini. Lalu kita menganggap bahwa Injil plus perbuatan baik sama dengan selamat. Jadi Injil adalah ini, total adalah ini. Tidak ada tambahan-tambahan lain. Tetapi orang yang menerima Injil ada kekuatan, ada kuasa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah doktrin pengudusan dan pembenaran menurut gereja penginjil Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kembali kita ke nas kita tadi. Alkitab mengatakan bahwa aku mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu. Ini berbicara tentang darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu, kematian Kristus yang menebus kita secara total karena ada darah bercampur
secampur air yang keluar dari tubuh Yesus itu membuktikan dia sungguh-sungguh sudah mati. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup dalam kemerdekaan penuh oleh kekuatan Injil. Jangan mengandalkan kekuatan manusia untuk kita menjadi kudus, menjadi sempurna, tetapi kita mengandalkan kekuatan Injil itu. Dan kita harus percaya, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah dibenarkan secara sempurna. Lalu perjalanan hidup kita itu adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebab mengapa Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa mati itu keuntungan? Karena dengan kematian tidak mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa. Selama kita masih hidup, mau pendeta kah dia, mau pastor kah dia, mau siapapun dia tetap ada kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa. Saya pernah memberi renungan di persekutuan GMKI, gerakan muda, gerakan mahasiswa Kristen Indonesia ya. Nah, saya kasih judul karena anak-anak muda mahasiswa begitu senang kalau judul yang mengajak berpikir. Saya kasih judul renungan saya itu adalah dosa ganti baju. Nah, jadi apa itu dosa ganti baju? Yaitu kita berbicara tentang kemunafikan. Nah, dulu zaman leluhur kita atau zaman pertama Injil masuk, begitu ekstrimnya orang tentang kekudusan itu, tidak boleh merokok, tidak boleh minum, tidak boleh makan pinang sirih, tidak boleh ini itu dan segala macam. Sehingga kekudusan itu diukur dengan perbuatan. Tetapi setelah orang bertumbuh dalam Tuhan, bahkan setelah orang jadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, tidak ada di sini. Tempat lain itu banyak. Tidak usah pikir siapa orang. Tapi muncul lagi iri hati, muncul lagi dengki, muncul lagi kepahitan, muncul lagi sulit mengampuni. Ini kan namanya dosa ganti baju. Kelihatannya oke, tidak merokok, tidak makan pinang sirih, tidak berzina, tidak selingkuh, tetapi di dalam diri penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebusukan. Ini kan namanya dosa ganti baju. Dosa yang ini diganti dengan dosa yang lain. Nah, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu si anak muda ini katakan, Pak Pendeta boleh nggak saya ambil itu sebagai judul karya tulis saya untuk tugas? Oh silakan saja. Mengapa saya singgung soal dosa ganti baju itu saudara? Supaya kita bisa mengevaluasi. Kita memang sudah berpindah dari dosa yang dulu. Dosa dosa yang katakanlah dosa kampungan. Ya. Tetapi berambil lagi dari dosa modern. Jadi banyak kali seperti itu kan. Nah, jadi jangan menganggap bahwa itu tidak dosa. Kalau itulah ukurannya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Percaya kan? Sedikit saja cukup untuk membuat kita terhalang untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yang menyempurnakan kita, yang membenarkan kita adalah karya Kristus itu sendiri. Maka untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita tidak boleh bertahan di dalam dosa. Kita terus memohon, kita terus menggumuli kelemahan-kelemahan setiap hari kita untuk diselesaikan. Bagian yang kedua, saudara, pada ayat yang ke-26 dari kitab Injil, dari kitab Yehezkiel ini tadi saya ingin baca ulang. Dikatakan di sana bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Hal ini saya mau simpulkan sebagai kita memperoleh pembaharuan hati, pembaharuan dari dalam, pembaharuan batin. Kalau Injil sudah mengubah sudah kita sambut dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu, kenapa kita menekankan Injil untuk semua orang dan setiap orang percaya adalah penginjil. Ini ada kekuatannya, saudara.
Siapa orang yang tidak pernah bisa tersinggung? Siapa orang yang tidak bisa marah? Kita ini manusia. Kita punya perasaan juga. Saya pribadi, saya juga bisa merasa terserang, rasa harga diri, rasa kecewa juga rasanya menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti kita, orang-orang yang hanya tukang mencemooh dan segala macamnya itu. Tapi ketika saya mulai merenungkannya, bahwa orang ini perlu izin, maka tidak ada ruang untuk saya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka setiap orang yang merugikan di sekitar kita, mindset saya, pikiran saya selalu berpikir, orang ini perlu izin. Karena saya melihat bahwa ketika Injil sudah mempengaruhi kehidupan manusia, kekuatan Injil itu memberikan pembaharuan hati, memberikan pembaharuan batin. Apa alasannya manusia harus mengalami pembaharuan hati? Dalam Mazmur 36 ayat 2 dikatakan, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi di dalam hati manusia itu menjadi tempat berhuninya, tempat berdiamnya, tempat bereksistensinya kuasa-kuasa jahat. Disebutkan sebagai bertutur, disebutkan sebagai membujuk, disebutkan sebagai terus-menerus menggerakkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, untuk berpikir yang jahat, untuk berpusat kepada hal-hal yang jahat. Nah, itu sebab mengapa kita perlu mengalami pembaharuan hati, karena di dalam hati itulah tempat di mana bercokolnya kuasa-kuasa yang terus membujuk kita untuk melakukan kejahatan. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, perjudian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Jadi dia sudah terima Yesus pun, sudah jadi majelis pun, sudah jadi pengkhotbah pun, sudah menjadi pendeta pun, kalau belum mengalami pembaharuan hati, tidak akan berubah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Yang berubah itu hanya identitasnya. Tapi kehidupan tidak pernah berubah karena hati adalah pusat dari segala kejahatan, pusat dari kehidupan moralitas. Moral tidak akan pernah berubah kalau tidak pernah mengalami pembaharuan hati. Dan dasar untuk kita mengalami pembaharuan hati, yang pertama harus menerima pentahiran, pengudusan oleh karya Kristus. Dari situ baru kita memohon kepada Tuhan, kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita meletakkan hati yang kotor dan najis ini, minta Tuhan perbaharui. Jangan sedikit pun kita membiarkan ada pikiran-pikiran yang cemar, ada pikiran-pikiran yang penuh dengan kepahitan, ada dorongan-dorongan jahat di dalam hati. Kita membiarkannya, kita memeliharanya tanpa menyingkirkannya, tanpa memangkasnya setiap detik dalam perjalanan hidup. Itu yang saya maksudkan proses keserupaan dengan Kristus. Jadi proses keserupaan dengan Kristus itu adalah proses kita mengaplikasikan segala kekuatan dan kuasa ilahi untuk memungkinkan kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 7 ini berbicara tentang Kain dan Habel. Rupanya profesor ahli pertanian pertama di dunia yang menemukan sistem pertanian itu anak Adam bernama Kain. Dia bertanya, lalu profesor ahli peternakan pertama di dunia ini yang menemukan sistem peternakan yaitu Habel, adiknya Kain. Keduanya ini ternyata mereka punya hati untuk menyembah Tuhan. Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan hasil taninya, Habel mempersembahkan kepada Tuhan dengan hasil ternak. Tapi Alkitab mencatat bahwa ada satu korban persembahan yang diindahkan oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, tetapi yang satu yang punya Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Siapa yang salah? Apakah Tuhan yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah.
Misalnya dalam pemilihan seperti kemarin misalnya sudah terpilih ketua daerah misalnya, lalu ada sekian calon, satunya terpilih, satu tidak. Tidak ada yang salah. Itu hak prerogatifnya Tuhan, kira-kira begitu. Nah begitu juga dalam hal Kain dan Habel ini. Tapi kenapa menjadi salah? Karena Kain tidak bisa berdamai dengan kegagalan. Dia menjadi panas hati, dia menjadi sakit hati. Lalu Alkitab ada firman Tuhan menegur dia, menasihati dia, mengapa mukamu panas dan hatimu panas dan mukamu muram? Tidakkah mukamu akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau berbuat jahat, dosa telah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa. Ini khotbah langsung dari Tuhan. Seharusnya sudah terjadi kebangunan rohani, tapi tidak, karena masalahnya ini masalah hati. Jadi masalah hati itu menjadi begitu rumit ketika kita tidak rela hati kita diperbaharui. Biar siapapun yang khotbah tidak akan bisa mengubah hati tanpa kita menyerahkan hati itu kepada Tuhan untuk diperbaharui. Dan malah menjadi-jadi dari hatinya timbul pikiran jahat, timbul siasat jahat yang mengajak adiknya Habel untuk pergi ke tempat yang jauh. Tapi di sana ternyata itu hanya untuk tipu muslihat. Di sana dia membunuh adiknya Habel. Apakah itu menyelesaikan masalah? Itu tidak menyelesaikan masalah, malahan menimbulkan masalah baru. Jadi hati manusia, mengapa Tuhan harus memperbaharui hati manusia, harus memperbaharui batin manusia? Karena di dalam hati ini pusat dari pikiran jahat, di dalam hati ini pusat keterlukaan dan kepahitan. Kalau ada di antara kita hari ini, sore ini, masih hidup dalam kepahitan dan keterlukaan, selesaikan itu sebelum kembali dari tempat ini. Beri hatimu untuk diperbaharui oleh Tuhan. Maka dari hati yang diperbaharui oleh Tuhan terjadi pemulihan dalam hidup. Jadi Tuhan rindu memperbaharui hati dan batin kita. Yang ketiga, pada ayat yang ke-27 Alkitab mengatakan, Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama dalam hidup kita yang harus kita alami adalah mengalami pembaharuan atau pentahiran dari Kristus melalui karya Kristus. Yang kedua, mengalami pembaharuan hati dan batin. Yang ketiga, hidup yang dihuni oleh Roh Kudus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dibawa oleh Tuhan Yesus ke sebuah bukit di belakang kota Yerusalem, Bukit Zaitun, menjelang Yesus mau naik ke surga. Versi yang dicatat oleh Matius, di sana Yesus mengatakan, kepadamu telah diberikan segala kuasa. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang kita kenal sebagai amanat Allah. Tapi pada tempat yang sama, peristiwa yang sama dicatat oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dikatakan, murid-murid itu bertanya kepada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak perlu tahu kapan waktu dan masa yang ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya. Ayat 8 dari Kisah Rasul pasal 1 itu, Yesus mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di mana Yesus mengucapkan itu, tempatnya sama, yaitu di tempat di mana dia mengucapkan amanat Allah. Yesus sebelumnya dia mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa digenapi, yaitu janji tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi dalam kitab Yehezkiel ini yang kurang lebih sekitar hampir 700 tahun sebelum Yesus datang, sebelum peristiwa ini terjadi, Yehezkiel sudah menubuatkan berdasarkan ilham Roh Kudus. Berdasarkan ilham Roh Kudus bahwa
Tuhan memberikan kepada kita air jernih yang mentahirkan, yaitu darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena penyambutan akan karya Kristus itu, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan batin yang baru. Dan karena hati yang baru dan batin yang baru, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus berhuni, berdiam, menguasai kita. Dan Roh Kudus menyatu dengan roh kita. Itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan bahwa kita bukan menerima roh perbudakan yang menyebabkan kita takut, tapi kita menerima roh Allah yang menyebabkan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena roh itulah maka kita dapat bersaksi. Karena roh itulah kita memiliki kekuatan kuasa untuk melawan dosa. Karena roh itulah kita memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Karena roh itulah kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa ketika kita tidak tahu harus berkata apa di dalam pergumulan kita dalam doa, Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita untuk berdoa. Jadi luar biasa sebetulnya saudara, kehidupan yang sudah mengalami Injil Kristus itu hidup yang dihuni, yang didiami oleh Roh. Karena hidup yang didiami oleh Roh Kudus, maka kita memiliki kuasa seperti Kristus ketika dia hidup di dunia ini dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir saya ingin membaca pada ayat yang ke-28 sampai 30. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Aku akan membebaskan kamu dari segala kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak hasilnya dan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga akan memperbanyak jumlah buah pohon-pohonmu dan seterusnya. Jadi inilah berbicara tentang kemerdekaan rohani, kemerdekaan spiritual yang berdampak pada kemerdekaan secara sosial juga, secara rohani. Tuhan berbicara tentang kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat tidak mungkin Tuhan tidak membela. Sebagai umat tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Lalu selanjutnya, kita ini petani, kita ini ada yang pedagang, ada yang pegawai dan semuanya. Dalam semuanya itu Tuhan memberkati melalui kemerdekaan. Tapi yang agak aneh sedikit saudara, di mana-mana termasuk hampir di daerah-daerah kantong-kantong Kristen di akhir-akhir ini, angka kriminalitas tinggi, angka peredaran narkoba tinggi, angka perselingkuhan tinggi, angka perceraian tinggi, sampai angka kemiskinan tinggi. Seolah-olah bahwa Injil tidak sanggup mengubah. Seolah-olah bahwa Injil tidak ada pengaruhnya. Makanya saya begitu konsen terhadap daerah-daerah yang mana terjadi konflik, ada konflik suku, konflik gereja, konflik dalam masyarakat. Saya konsen untuk membenahi itu saudara, karena itu seolah-olah menunjukkan bahwa Injil tidak punya kuasa untuk mengubah itu. Jadi kita harus berbanding lurus antara pertumbuhan jemaat atau jumlah kekristenan dengan menurunnya angka kemiskinan dan angka kriminalitas. Dan itu harus terjadi oleh kuasa Injil. Makanya kita mendorong sekarang ini program-program dalam jemaat, yaitu penginjilan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Kemudian penggembalaan atau pemuridan berbasis keluarga. Jadi di dalam gereja ini satu kali satu minggu itu adalah pertemuan ibadah. Dan itu adalah pertemuan sekian anggota jemaat di tempat ini. Tapi penggembalaan setiap rumah tangga itu harus terus-menerus dilakukan melalui pastoral, pelatihan keluarga untuk menjadikan keluarganya sebagai pusat peribadatan, pusat komunitas dan pusat penginjilan. Baru kita akan melihat bagaimana Injil benar-benar memperbaharui. Tidak hanya berbicara kalau kita mati masuk surga, tetapi juga Injil berbicara ketika kita hidup di dunia ini perut harus kenyang. Jadi ada pemulihan kesejahteraan, ada pemulihan martabat,
Dan jangan ragu meminta ini dari Tuhan. Kalau kita sudah melepaskan diri dari keterikatan batin, dari keterikatan hati yang hidup sebagai manusia lama, yang hidup sebagai orang yang iri, dengki dan semuanya itu, kita perbaharui. Kita sambut kekuatan Injil yang memperbaharui. Jadi ada 4 kekuatan yang dasar yang dapat dialami di dunia ini melalui Injil Kristus. Yang pertama adalah pemulihan kita, pemulihan persekutuan kita dengan Tuhan karena hidup yang sudah diakhirkan. Yang kedua, hati yang dibersihkan, batin yang dimurnikan oleh Tuhan, lepas dari kepahitan, lepas dari luka batin, lepas dari iri hati dan dengki, lepas dari rupa-rupa kejahatan yang terselubung di dalam hati. Kita lepaskan itu semua. Dan yang ketiga, kehidupan yang didiami oleh Roh Kudus. Kalau kehidupan didiami oleh Roh Kudus, tahukah kita, ketika Bapa menciptakan alam semesta ini, dalam Kejadian pasal 1 Alkitab mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi, Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus berperan dalam penjadian alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Alkitab mengatakan Yesus ada di dalam kamu dan Kristus dan kita ada di dalam Kristus. Kalau Kristus yang olehnya Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia telah menjadi manusia dan diam di antaranya. Dan setelah kematiannya di atas kayu salib, pribadi yang maha kuasa sang pencipta ini ada di dalam diri kita. Luar biasa sebenarnya kita menjadi representasi Kristus di muka bumi ini. Maka ketika Kristus menghadirkan damai sejahtera, saya dan saudara pun harusnya bisa menghadirkan damai sejahtera. Ketika Kristus menghadirkan pemulihan, saya dan saudara pun harusnya menghadirkan pemulihan. Ketika Kristus menghadirkan pembebasan, saya dan saudara pun harusnya menghadirkan pembebasan. Dan Alkitab mengatakan, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, Dia naik ke surga, Dia mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dia berdiam di dalam setiap orang percaya. Dan Dia tidak mundar-mandir, tetapi Dia berdiam secara permanen di dalam diri saya dan saudara. Bayangkan ada 2 pribadi ilahi menjadi satu dalam kepribadian kita, yaitu pribadi Kristus dan pribadi Roh Kudus. Betapa dahsyatnya sebenarnya kita. Mengapa kita masih menunjukkan kepribadian lama kita, bukan kepribadian ilahi yang ditampakkan? Maka jangan heran kalau Tuhan tidak memberkati kita. Jangan heran di tempat di mana orang percaya tidak ada bedanya dengan tempat di mana orang yang tidak percaya. Di akhir zaman ini kita rindu gereja ini menghadirkan perbedaan yang sangat luar biasa. Oleh karena kehadiran 2 pribadi ilahi, pribadi ilahi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh kehadiran Roh Kudus kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah itu sebagai Bapa. Maka artinya adalah hidup kita menjadi seperti miniatur Tuhan di muka bumi. Miniatur Tuhan dalam karakter, miniatur Tuhan dalam kuasa, miniatur Tuhan dalam segala hal yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya rindu, membagikannya kepada kita sebagai bahan renungan kita. Terus menerus kita renungkan ini setiap hari. Seberapa besar dampak dari kehadiran saya di desa ini, di tempat ini, dalam pelayanan ini. Kalau kita merasa bahwa kita biasa-biasa saja, mari kita kembali ke nas ini, kita renungkan kembali. Sambut dan terima kuasa kelahiran Kristus itu untuk mengakhirkan kita seluruhnya. Tuhan bukan tidak mau memberkati kita, tapi ada berapa banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi hancur oleh karena berkat itu.
Tapi Tuhan karena sayangnya kepada kita, Dia menunggu sampai kita siap mengelola, menggunakan berkat itu untuk kemuliaannya, baru Dia akan memberikan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah tidak sabar lagi ingin melihat berkat Tuhan mengalir kepadamu, maka Tuhan pun tidak sabar lagi untuk melihat kapan engkau membebaskan diri dari segala macam kedekatan. Karena Dia pun tidak sabar ingin mencurahkan berkat-Nya. Jadi itu selalu berbanding lurus. Kasih Bapa Dia tidak mungkin memberi senjata yang akan menghancurkan. Kasih Bapa Dia tidak mungkin mempercayakan berkat yang besar, karena kita belum bisa dipercayai untuk mengelola berkat yang besar. Maka sebab itu kalau kita tidak sabar lagi dengan kesusahan, tidak sabar dengan kemiskinan, tidak sabar dengan kekurangan, mari kita beri diri untuk dipulihkan oleh Tuhan lebih besar. Maka Tuhan sanggup untuk memberikan berkat besar daripada anak-anaknya yang dapat dipercayai. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kebenaran bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan jiwa kami ke masuk surga, tetapi menyelamatkan fisik kami dari pengaruh-pengaruh negatif dari masa lalu kami, dari pengaruh-pengaruh dosa yang menikah, dari pengaruh-pengaruh kutuk, dari berhala nenek moyang kami. Maka kami mohon pada saat ini, Tuhan tahirkan kami, Tuhan pulihkan keadaan kami, Tuhan kuduskan kami, sama seperti janji firman-Mu. Tuhan memberikan kepada kami hati yang baru dan batin yang baru. Barangkali selama ini Tuhan tidak mempercayakan berkat lebih kepada kami, karena hati dan batin kami belum bisa dipercaya untuk memegang berkat yang besar. Dan kami menyambut kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya, menjadi kuasa yang hidup, yang menyatukan kami dengan pribadi ilahi. Karena Kristus sekali mendiami hidup kami, tetap mendiami hidup kami secara permanen dan menjadikan kami anak Allah. Maka oleh sebab itu Bapa, berilah kepada kami kuasa untuk kami menang, untuk mengalahkan segala kelemahan kami, kedagingan kami, segala keserakahan kami, kenajisan kami, dan biarlah kami hidup sebagai umat-Mu. Dan Tuhan akan menumbuhkan gandum, menumbuhkan sumber-sumber penghasilan, mensejahterakan, membuat jemaat di tempat ini atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah ini seperti Ishak. Dia menabur di tempat itu sehingga dia menuai 100 kali lipat. Dia diberkati oleh Tuhan sehingga dia menjadi kaya, kian hari kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Kekayaan bukanlah sesuatu hal yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi yang Tuhan kehendaki bagaimana kami menggunakan berkat kekayaan, kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, kecerdasan untuk kami memberkati banyak orang. Maka oleh sebab itu Bapa, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini, biar sejak saat ini ada satu pertanda yang berubah total, berubah drastis, bertumbuh kesejahteraan jemaat, perekonomian mereka menjadi sangat maju, bahwa keluarga-keluarga harmonis, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak dari daerah ini, dari jemaat ini, mereka semua akan menjadi murid-murid Tuhan dan akan dipakai untuk memperbaharui dunia pada akhir zaman ini. Mereka menjadi pejabat, mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi orang-orang hebat yang akan memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.